Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan gelombang 1 kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Iwayan Suryana SSI. Saya adalah guru matematika di SMP Cisdenpasar. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran guna memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan 2002. Materi yang akan saya bawakan adalah persamaan linier satu variabel, di mana materi ini akan diajarkan pada anak-anak kelas 7B di SMP Cisdenpasar. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video pembelajaran saya berikut ini. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam kebajikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Beri salam. Selamat pagi sesurya. Selamat pagi, anak. Silakan duduk kembali. Anak, bagaimana pagi hari ini? Sehat semuanya? Sehat ya, bagus sekali ya. Ini luar biasa sekali. Nah, anak-anak, ada baiknya pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu supaya hari ini diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran dan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Oke, Indra selaku ketua kelas, silahkan memimpin doa untuk teman-teman. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepada kami. Berdoa di belakang. Berdoa selesai. Terima kasih Indra sudah membantu untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, anak-anak untuk hari ini saya sudah akan mengecek kehadiran kalian melalui proses presensi ya. Oke. Jadi namanya yang saya sudah sebutkan pada hari ini silakan acungkan tangan. Ya, bilang hadir ya. Oke. Yang pertama Agas. Ya, bagus. Aurik. Iya. Evandra. Ya. Felicia Areta. Oh, sakit. Kita doakan bersama-sama anak supaya Felicia cepat sembuh dan dapat belajar kembali ya. Luar biasa sekali anak. Oke, nah hari ini yang sangat luar biasa. Kalau misalkan Surya bilang semangat pagi, kalian balas dengan lebih semangat lagi ya. Pagi semangat. Jelas? Harus lebih semangat ya. Oke. Semangat pagi. Pagi semangat. Bagus sekali anak-anak ya. Oke, supaya sekarang menambah lagi gairah kalian pada pagi hari ini, menambah semangat kalian pada pagi hari ini, saya sudah ingin memberikan suatu ice breaking, yaitu tentang tepuk matematika ceria. Masih kan anak-anak? Masih ya. Oke, kita akan coba ya. Tepuk matematika ceria. Aku siap. Aku bisa. Yes. Oke, luar biasa sekali. Kita kasih applause untuk pada pagi hari ini lebih semangat anak. Ya. Oke, anak, sebelum saya sudah mulai dengan materi pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin saya sudah sampaikan terlebih dahulu ya. Nah, diantaranya adalah tentang proses aturan pembelajaran. Ya, nah, di mana di sini dalam aturan pembelajaran yang pertama, kalian wajib datang tepat waktu dan menggunakan seragam sesuai dengan hari ini. Ya, yang pertama. Yang kedua di sini, kalian tidak boleh mengganggu pada saat proses pembelajaran. Ya, tidak ribut. Sesudah menjelaskan, kalian malahan asik mengobrol dengan teman. Ya, tidak boleh. Yang ketiga di sini,
kalian mengerjakan tugas dan mengumpulkan juga dengan tepat waktu. Ya. Oke, kemudian selanjutnya kalian dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian kalian wajib mengikuti sumatif tengah semester maupun sumatif akhir semester. Kira-kira bisa disepakati untuk aturan pembelajaran anak-anak? Bisa. Bagus sekali ya. Nah, selain itu, selain aturan pembelajaran, untuk memberikan suatu transparansi, Sesulia akan menyampaikan tentang kriteria penilaian. Ya, jadi di sini kriteria penilaian Sesulia bagi menjadi 3 ranah. Ada nilai sikap itu bobotnya 20%, nilai keterampilan itu 40%, dan nilai pengetahuan juga 40%. Itulah 3 kriteria penilaian. Bisa disepakati? Bisa. Bagus sekali anak-anak ya. Nah, setelah itu untuk mengingat kembali atau merefresh kembali tentang pembelajaran sebelumnya, Sesulia akan memberikan suatu pertanyaan pemantik. Silakan kalian bisa simak dulu pertanyaannya di sini. 1 menit ya. 1 menit silakan kalian bisa simak pertanyaannya di sini. Oke, silakan ya simak pembelajaran pertanyaannya. Kemudian nanti Sesulia akan tanyakan beberapa hal di sini ya. Sudah? Sudah. Oke. Pertanyaan pertama. Barang sejenis apa yang dibeli oleh Rika dan Erwin yang sejenis? Oke, silakan Auri. Pensil dan buku tulis. Good, pensil dan buku tulis. Setuju semuanya? Ya, kita kasih plus untuk Auri ya. Good. Soal kedua, benda tidak sejenis apa yang dibeli oleh mereka? Siapa yang bisa? Silakan Kaira. Penghapus, benar anak-anak? Iya, bagus sekali. Kita kasih plus untuk Kaira anak-anak. Sudah berhasil menjawab pertanyaan kedua. Selanjutnya, apa ciri dari suatu persamaan? Nah, silakan Nicole. Dihubungkan dengan tanda sama dengan. Iya, dihubungkan oleh tanda sama dengan. Ya, oke, kita kasih plus untuk Nicole yang sangat mulia ya. Ciri dari suatu persamaan. Ya. Pertanyaan pemantik yang terakhir, apakah ciri dari suatu persamaan linier satu variabel? Siapa yang bisa? Silakan Indra. Terdiri dari 1 variabel. Iya, bagus sekali ya. Jadi di sini cirinya adalah hanya terdiri dari 1 variabel. Bisa dipahami semuanya? Oke, kita kasih plus yang sangat mulia kepada Indra ya. Oke ya, ini pertanyaan pemantik. Kemudian selanjutnya, Sesulia ingin memberikan suatu motivasi pembelajaran. Ya, nah, anak-anak di sini, jika kalian serius belajar tentang persamaan linier satu variabel, di sini kalian nanti akan dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan persamaan linier satu variabel tersebut. Ya, jadi kita harapkan kalian semuanya belajar dengan serius. Ya, yang kedua, biarpun COVID sudah sudah melandai, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Ya, itu motivasi belajar untuk hari ini. Nah, anak-anak, setelah motivasi belajar, di sini juga dalam proses pembelajaran kita juga harus tahu apakah tujuan dari pembelajaran kita. Nah, di sini melalui penerapan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah dan ditunjang juga dengan media interaktif, kalian atau peserta didik diharapkan yang pertama dapat mendefinisikan serta menganalisis persamaan linier satu variabel tersebut. Ya, jadi kalian dapat mendefinisikan dan menganalisis. Yang pertama. Yang kedua, kalian dapat memodelkan permasalahan yang bersifat sehari-hari atau kontekstual dengan tepat ya, jadi dengan tepat. Jadi kalian dapat memodelkan dalam bentuk persamaan linier satu variabel dengan tepat. Ya, bisa dipahami untuk tujuan pembelajaran kita hari ini? Bisa. Bagus sekali ya, anak-anak CIS memang luar biasa. Oke, anak-anak. Nah, sekarang setelah Sesulia menyampaikan tujuan pembelajaran, sekarang kita lanjutkan tentang pembagian kelompok diskusi. Ya, oke. Di sini anak-anak, Sesulia
Surya sudah bagi kalian menjadi 3 kelompok secara heterogen ya. Nah, kelompok pertama itu terdiri dari Nicole, kemudian ada Rasbatur, ada Helen, ada Kaira, ada Raditya. Jadi ini merupakan kelompok 1. Ya, kelompok 1 nanti saya sudah kasih nama adalah Aljabar. Ya, nanti tolong nanti sama nama itu nanti ke depan ya nanti. Nah, kemudian kelompok 2 itu terdiri dari Danindra, Oli, Tiffany, dan Ajas. Ya, jadi kelompok 2 ini saya sudah kasih nama adalah variabel. Ya, oke. Kelompok ketiga ini terdiri atas Aurik, kemudian Felicia termasuk ya, Evandra, Putra, dan Jeremy. Ini namanya adalah kelompok konstanta. Oke, silakan kalian mencari kelompoknya anak buat formasinya. Silakan Sabatur sama Radit silakan di depan, bawah ya di bawah pembicaranya. Kemudian Aurik sama Evan di sini. Silakan di bawah ini ya. Di bawah kursi ya saja. Ya, silakan. Ini anak ya. Silakan. Untuk kelompok 2 silakan tetap formasi ya. Oke. Silakan duduk dengan rapi. Iya. Oke. Sudah semua dengan kelompoknya anak? Sudah semuanya dengan kelompoknya? Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya kalau semuanya sudah sesuai dengan kelompoknya, siapkan perangkat kalian, siapkan HP kalian. Sudah? Nah, siapkan HP kalian. Nah, kemudian saya akan tampilkan video pembelajaran hari ini. Silakan kalian cermati dengan baik ya, ya. Kalian cermati dengan baik. Oke, itu kalian cermati dengan baik dan diskusikan dengan baik. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion, respect. Oh yeah. Here's to the ones that can imagine, respect. Oh yeah. Kalian sudah menyimak tentang video pembelajaran yang bersumber dari YouTube ya. Oke, dari sini nanti dari video tersebut itu terdiri dari beberapa statement atau pernyataan ya. Nah, dalam matematika kita kenal 2 pernyataan ya. Ada kalimat terbuka, ada kalimat tertutup. Ya. Oke. Dari video yang kalian simak tadi, kira-kira manakah yang termasuk kalimat terbuka? Katakan, siapa yang bisa? Silakan Radit. Yang ada soal matematika. Ya, yang ada soal matematikanya. Kalau nggak salah ditanya A yang tadi ya. Oke, bagus sekali. Oke, kita akan coba nanti ya. Selanjutnya, kalimat tertutup. Siapa yang bisa? Yang mana kira-kira kalimat tertutup? Silakan Evan. Yang ada soal tentang komponen. Oke, anak tadi setelah apa yang disampaikan oleh Radit dan Evan tadi, nah sekarang siapakah yang bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kalimat terbuka? Kalimat terbuka, silakan. Putra. Yang nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Ya, kalimat yang nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Oke, sesuai kasih penegasan ya, benar sekali apa yang dibilang oleh Indra tadi. Kalimat terbuka adalah yang belum dapat kita tentukan nilai kebenarannya, entah dia bernilai benar atau bernilai salah. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya, siapakah yang bisa mendefinisikan kalimat tertutup? Kalimat tertutup, silakan Nicole. Kalimat kebenarannya sudah dapat ditentukan. Yang kalimat yang
nilai kebenarannya sudah dapat ditentukan. Ya, saya sudah kasih penegasan. Jadi kalimat tertutup itu nilai benar atau salahnya itu sudah dapat ditentukan dengan baik. Ya, oke. Sampai sekian dulu untuk kalimat terbuka dan tertutup, sudah bisa dipahami anak? Sudah ya. Ini ya. Jadi kalimat terbuka dan tertutup. Oke. Nah, selanjutnya Surya akan tampilkan lagi untuk menambah pemahaman kalian tentang video ilustrasi persamaan linear satu variabel melalui aplikasi Edpuzzle. Kalian sudah menginstal Edpuzzle? Sudah ya? Sudah, bagus sekali. Nah, Surya akan tampilkan video untuk Edpuzzle-nya. Oke, kita akan simak video Edpuzzle. Anak-anak, perlu juga Surya jelaskan di sini dalam penayangan video ini. Kalian bisa simak, kemudian di tengah-tengah video nanti akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Bisa dipahami instruksinya ya? Oke, kita akan jawab bersama-sama ya. Kita akan simak bersama-sama. Oke, kita mulai ya. Perhatikan dengan baik. Selamat pagi semua. Wah, lihat, ada rumah besar sekali. Perkenalkan, pemilik rumah ini bernama Pak Nanang. Ia memiliki kolam renang yang luas di halaman belakang rumahnya. Penasaran? Yuk, mari kita ke sana. Nah, ini dia kolam renang Pak Nanang bila dilihat dari atas. Oh iya, dalam waktu dekat ini, Pak Nanang ingin menanam aneka bunga di sekeliling keranjang 4 meter lebih panjang daripada lebarnya. Nah, ini ya. Sini tadi ada informasi bahwa panjangnya 4 meter lebih dari lebarnya. Silakan buatlah model matematika dari kalimat terbuka tersebut. Silakan, saya kasih waktu 1 menit untuk membuatnya. Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk video berikutnya. Perhatikan dengan baik. Oke. Nah, untuk Simak menambah lagi. itu, Pak Nanang ingin mengambil keliling kolam. Ia mengambil tali sepanjang 28 meter yang baru ia beli. Pak Nanang mulai meletakkan tali mengelilingi kolam persis di pinggir kolam. Ternyata tali yang ia gunakan pas untuk mengelilingi kolam. Nah, dari sini Pak Nanang tahu bahwa keliling kolam sampai 28 meter dan panjang kolam lebih panjang 4 meter daripada lebarnya. Dari dua petunjuk tersebut, kita bisa tahu berapa panjang. Nah, dari informasi tadi katanya Pak Nanang mengambil seutas tali, jadi diukur ternyata kelilingnya ada 28. Berapakah lebar dari kolam Pak Nanang? Silakan, saya sudah kasih waktu untuk menjawab. Cepat ya. Good? Sudah semua ya? Oke. Nah, sudah. Terus sekali anak, jadi itu merupakan salah satu media untuk memahami persamaan linear satu variabel melalui aplikasi Edpuzzle ya. Oke anak, sesudah kalian tadi menyimak video tersebut, nah kita lanjutkan sekarang. Tentang diskusi kelompok ya. Nah, saya sudah jelaskan dulu bagaimana sistematika dalam diskusi kelompok ini ya. Nah, sekarang saya sudah akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik kepada masing-masing kelompok. Nanti kalian bisa secara kolaborasi dapat menyelesaikan LKPD ya. Nah, tak lupa juga saya sudah sampaikan di sini di dalam classroomnya kalian sudah Surya cantumkan beberapa sumber pembelajaran ya. Sumber pembelajarannya ada buku siswa, ada video pembelajaran ya. Jadi bagi kalian bisa memilih sumber belajar tersebut tergantung dari gaya belajar kalian ya. Bisa dipahami anak ya? Oke, sekarang Surya akan bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok ya. Kelompok aljabar silahkan nanti bisa berdiskusi.
Ya, sama-sama. Kemudian kelompok variabel bisa silakan diskusi. Jangan lupa nanti dituliskan nama kelompoknya ya. Kelompok konstanta silakan kalian bisa berdiskusi ya. Silakan diskusi secara kolaborasi ya. Saya sudah kasih waktu kalian berkolaborasi, berdiskusi selama 10 menit. Nanti kalau ada pertanyaan bisa nanti kalian bertanya ya. Kalau ada nanti permasalahan dalam pekerjaan soalan APD, silakan kalian bisa tanyakan. Pertama tanyakan dulu dengan masing-masing anggota kelompok. Kalau tidak bisa nanti bisa bertanya dengan seterusnya. Ya, silakan. Dalam KKPD tersebut ada 3 aktivitas kalian. Ada aktivitas 1, ada stimulasi 2, ada di sana aktivitas 2. Ya, silakan nanti bisa bagi tugas atau saling berkolaborasi untuk mengerjakan LKPD tersebut. Ya, jika kalian perlu silakan buka bisa classroom kalian. Di sana ada beberapa sumber belajar. Ya, pilih sesuai dengan gaya belajar kalian. Contoh misalkan Agas sukanya nonton video, jadi nanti pilihlah sumber pembelajaran yang ada di classroom itu tentang video. Ya, kemudian contohnya Oli suka membaca. Nah, jadi Oli bisa nanti pilih sumber belajarnya berupa buku siswa yang ada di Google Classroom. Ya, silakan saling berkolaborasi anak. Sambil berkolaborasi sesuai akan melakukan penilaian terhadap kegiatan ini ya. Oke, dari kelompok aljabar gimana? Ada permasalahannya? Oke, nah di sini dalam aktivitas 1, di sini ada disajikan berupa ilustrasi ya anak ya. Ilustrasi ini kalau kalian cermati dulu, kemudian dari ilustrasi ini kalian tuliskan informasi apa yang kalian dapatkan. Misalkan berat badannya sini berapa, berat badannya sini berapa, seperti itu. Ya, nanti saling berkolaborasi ya. Nah, oke. Kalau yang kedua, kalau misalkan bentuk aljabar itu, kalian bisa misalkan, ya, misalkan beratnya si A sama dengan X atau Y, ya, silakan. Silakan bisa berkolaborasi anak. Sama-sama silakan ya. Selanjutnya kelompok variabel, ada yang sudah bisa atau ada yang ditanyakan? Aman ya? Oke, silakan melanjutkan. Bagus sekali ya. Silakan saling berkolaborasi anak ya. Dibagi tugas boleh ya. Oke, sampai sesudah akan melakukan penilaian observasi terhadap sikap kalian, kemudian juga kegiatan kalian ya. Nah, waktunya 3-5 menit, silakan diselesaikan. Menyelesaikan LKPD-nya dengan baik. Nah, untuk selanjutnya saya sudah akan berikan kegiatan presentasi ya. Jadi intinya masing-masing kelompok mengirimkan satu perwakilannya ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan ya, sehingga lebih menjelaskan kalian setelah tadi diskusi dengan alam ya. Oke. Untuk aktivitas 1, kelompok mana yang siap untuk mempresentasikan? Kelompok berapa yang siap? Ya, kelompok 1 silakan. Oke. Silakan Nicole untuk mempresentasikan ke depan ya. Ya, silakan. Silakan disapa dulu teman-temannya. Bagi teman-teman, saya dari kelompok 1 dari kelompok aljabar akan mempresentasikan hasil jawaban diskusi kami hari ini. Jadi di nomor 1 ada beberapa informasi yang kami dapat. Pertama ada berat badan Vio 65 kg, setelah itu berat badan Via 25 kg, dan berat badan Hansel dan Via seimbang dengan berat badan Vio. Nomor 2, berat badan Hansel dimisalkan dengan X, maka berat badan Hansel dan Via sama dengan berat badan Vio, sehingga model matematikanya adalah X ditambah 25 hasilnya 65. Oke, itu presentasi
yang sangat luar biasa dari kelompok aljabar. Kita kasih applause yang sangat meriah, kan? Sudah mempresentasikan dengan baik tadi ya. Oke, sudah baik sekali. Nah, kemudian dari sana apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Jelas semuanya? Oke, kalau sudah jelas silakan untuk Nicole bisa kembali lagi ke kelompok. Oke. Luar biasa ya, aktivitas 1 sudah dikerjakan dengan baik dan juga dipresentasikan dengan baik oleh Nicole ya. Oke. Selamat pagi, sesuai teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok variabel akan membahas jawaban dan KPD stimulus 1. Untuk soal yang pertama, informasi yang diperoleh antara lain banyak buku Nita sebanyak 6 buku, buku Sinta sebanyak 4 buku, buku Nasya sebanyak 2 buku, buku Intan dan Nita sebanyak 7 buku, kemudian buku Jojo dan Sinta sebanyak 6 buku, dan yang terakhir buku Esan dan Nasya sebanyak 4 buku. Bagus sekali. Dari nomor 1, kira-kira ada yang mendapatkan informasi lain daripada ini? Sama semuanya? Iya, bagus. Lanjut. Selanjutnya untuk nomor yang kedua, misalkan buku Intan adalah X, jumlah buku Intan dan Nita adalah 7, maka bentuk matematikanya menjadi X plus 6 sama dengan 7. Misalkan buku Jojo Y, maka jumlah buku Jojo dan Sinta 6, maka bentuklah matematikanya menjadi Y plus 4 sama dengan 6. Kemudian misalkan buku Ersan disebut Z, jumlah buku Ersan dan Nasya sebanyak 4 buku, maka bentuk matematikanya menjadi Z plus 2 sama dengan 4. Bagus ya. Anak-anak di sini untuk sekali lagi ya, untuk permisalannya tidak harus kalian X, Y, Z, boleh juga A, B, C dan yang lainnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, dari nomor 2 ada yang punya pendapat lain anak-anak? Kelompok 1 sama? Atau kelompok aljabar sama? Kelompok 3 atau kelompok konstanta? Ada punya mendapatkan informasi lain? Sama semua ya? Oke, bagus sekali. Jawaban dari kelompok 2 atau kelompok variabel sudah benar. Kita kasih applause yang sangat meriah kepada kelompok 2. Oke, anak, suatu kesimpulan secara bersama-sama dari hasil pembelajaran kita. Ya, oke. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini, anak-anak? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyimpulkan untuk proses pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Nicole. Persamaan linear satu variabel harus dihubungkan dengan tanda sama. Ya, bagus sekali, itu yang paling penting ya. Jadi salah satu ciri dari, saya sudah kasih penegasan ya anak ya dari apa yang disampaikan Nicole. Jadi persamaan linear satu variabel namanya juga persamaan, berarti dia selalu dihubungkan oleh tanda sama dengan. Bisa dipahami? Ulang lagi sekali penegasannya. Persamaan linear satu variabel dihubungkan oleh tanda sama dengan. Oke, ada yang punya kesimpulan yang kedua, anak? Oke, silakan. Variabel hanya terdiri dari satu variabel. Ya, benar sekali ya. Jadi persamaan linear satu variabel hanya terdiri dari satu variabel. Oke, lagi satu. Persamaan linear. Kenapa namanya linear? Berarti pangkat tertinggi dari variabelnya adalah satu. Itu penting ya. Jadi 3 hal. Oke, saya sudah kasih penguatan lagi sekali tentang kesimpulan kita. Yang pertama, persamaan linear satu variabel dihubungkan tanda sama. Yang kedua, persamaan linear satu variabel terdiri dari satu variabel. Pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Makanya disebut dengan linear. Bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini, anak? Ya, luar biasa sekali. Lagi sekali kita kasih applause yang sangat meriah. Oke anak-anak, tadi setelah kita melakukan proses pembelajaran, kalian menonton video, kemudian kalian juga mengerjakan LKPD secara berkelompok dan berkolaborasi sana. Setelah itu kalian presentasi dengan sangat-sangat luar biasa, anak ya.
Nah, untuk selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang apa yang hari ini kita bahas, sesudah akan lanjutkan dengan memberikan kalian berupa asesmen formatif, ya. Sesudah akan memberikan kalian berupa asesmen formatif, di mana asesmen formatif ini bertujuan untuk menggali informasi tentang pemahaman kalian terhadap materi yang kita bahas hari ini. Bisa dipahami ya? Siapkan sekarang alat tulis kalian, ya. Sesudah akan melakukan soal untuk asesmen formatifnya. Kita akan melakukan soal asesmen formatif. Silakan kerjakan dengan baik karena ya. Silakan kerjakan. Ingat isi nama dan kelas. Isi nama dan kelas. Nama dan kelas pada lembar kerja asesmen formatif ini. Sesudah kasih waktu untuk mengerjakan asesmen formatif ini selama 10 menit. Ya, silakan mulai dari sekarang kalian sudah bisa mengerjakannya. Ya, isi nama, ingat isi nama dan kelas kalian. Ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sudah selesai semuanya, kan? Sudah ya? Oke, sudah. Waktunya juga sudah habis. Sudah selesai. Sesudah akan ambil kembali ya untuk tempat jawaban kalian. Sesudah akan ambil kembali. Anak, tadi kita sudah melaksanakan proses pembelajaran, kemudian juga sudah asesmen formatif. Nah, untuk sekarang, ya, sekarang kita akan lanjutkan kegiatannya, yaitu berupa refleksi. Ya, anak-anak di sini. Seseorang yang bijak pernah bilang, ya, jadi semakin kita menjadi orang yang dewasa atau semakin kita menganjak ke area yang lebih dewasa, maka kita harus sering melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita pernah lakukan. Maka pada pagi hari ini sebelum sesudah menutup proses pembelajaran kita, sesudah ini melaksanakan suatu refleksi pembelajaran dan refleksi guru mengajar. Ya, nah sekarang anak silakan kalian bisa klik link refleksi pembelajaran pada classroom kalian. Ya, refleksi pembelajaran di sini sesudah menggunakan aplikasi yang namanya Padlet, ya. Aplikasi namanya Padlet. Nanti kalian langsung isi di sana, langsung kalian ketik di sana. Kayak kita main sosial media ya, ada komentarnya ya. Apa yang kalian alami di sini? Refleksinya menyenangkan. Wow, good. Terus di sini senang dengan cara mengajar Mr. Surya. Thank you. Ya. Oke. Nah, di sini kita lihat lagi komentarnya. Sangat senang karena kegiatan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan asik. Ya. Yang asiknya dari mana, Nak? Dari kita saat diskusi kelompok atau menonton video atau yang mana? Menonton videonya ya. Nah, jadi sesudah sini sudah sampaikan menonton video dengan YouTube maupun dengan menggunakan aplikasi Edpuzzle. Ya. Oke, sudah ada mengisi ya. Sangat menyenangkan ya. Dua, kemudian hal baru apa yang kalian dapatkan setelah belajar matematika? Hal barunya, kalian bisa tahu apa? Lanjutkan tindakan apa yang kalian lakukan setelah pembelajaran matematika hari ini? Bisa kalian definisi? Ya, seru, senang, sangat menyenangkan, senang. Diskusikan kelompok atau kerjasama, hal barunya ya. Oke, hal barunya dapat memahami persamaan nilai satu variabel. Ya.
karena sudah waktu juga. Nanti kalian kalau mau mengisi nanti boleh diisi lagi karena itu berupa interaktif ya. Nah, untuk selanjutnya anak, karena kita awali dengan berdoa, sudah ya, maka kita akhiri atau tutup juga dengan doa supaya kita pembelajaran yang tadi kita lakukan itu bisa bermanfaat, bisa diserap dengan baik, kemudian bisa diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, Indra selaku ketua kelas silakan dipimpin doa penutup untuk kegiatan belajar hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan sebagai agama yang pertama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Indra sudah memimpin doa pada teman-temannya. Nah, untuk anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita akan menyampaikan atau kita akan membahas tentang bagaimana konsep menyelesaikan kesamaan linear satu variabel. Nah, di sana kalian bisa pelajari terlebih dahulu karena sesudah sudah memberikan sumber belajarnya berupa video dan buku siswa di kelasroom kalian. Kalian bisa simak terlebih dahulu ya, sehingga proses diskusi kita ke depan menjadi lebih menyenangkan. Baik anak-anak, terima kasih karena kalian belajar sangat luar biasa pada pagi hari ini. Kita tutup pertemuan hari ini dengan applause yang sangat meriah anak-anak.